hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana alaihi salatu wassalam yastahiqu min ad-du'a al-jawami'il kawamil wa yad'u ma siwa dzalika. Bahwasanya annahu kana alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suka dengan doa yang sempurna dan lengkap. Wa yad'u ma siwa dzalika, dan Rasul meninggalkan doa daripada yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Nah, contoh-contoh daripada doa yang sering dibacakan oleh Rasul diantaranya Famina da'awatin nabawiyyatil jami'at, dan daripada doa-doa Nabi yang sempurna diantaranya yang sering dibaca, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, sebelum ini kita pahami dulu apa itu doa jawami dan doa kawamil. Doa jawami, doa sempurna lagi lengkap, kawamil lengkap, yaitu doa-doa yang meminta kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika berdoa, jangan hanya minta dunia saja, atau jangan minta akhirat doang, jangan. Yang lengkap gimana? Minta dunianya baik, akhiratnya juga. Kalau kita minta diberikan rezeki yang banyak, kira-kira dunia atau akhirat ya? Maka hadirin, ketika kita beribadah, ketika kita beribadah, ada ibadah-ibadah yang memang ketika kita melakukan itu, tujuan kita supaya mendapatkan dunia ada. Nah, dulu pernah kita bahas tingkat keikhlasan itu ada yang pertama, kedua, ketiga. Mengharapkan dunia boleh nggak ketika beribadah? Boleh. Dicontohkan dulu, ketika kita hadir ke satu acara maulid atau tahlilan kan gitu. Dari rumah kita ada keinginan kita dapat berkat nih. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Tapi seandainya nanti nggak dapat berkat ternyata ya nggak dibagiin berkat ya sebenarnya, tapi tahlilan. Atau semuanya udah dibagiin, lempengan kita habis berkatnya, jadi nggak dapat. Nah ketika kita Allah nggak dapat saya ini. Masalah dunia ketika nggak dapat, nyenakin hati, masih dapat pahala saya, gitu. Masih dapat pahala. Nah itu dibolehkan. Yang nggak boleh, ketika dia punya harapan dunia, begitu nggak dapat, mana itu rumah saya di sini, yang lain dapat saya dilongkap, ini nggak boleh. Maka kata Rasul, bahkan ketika berdoa pun dunia harus diikutkan. Jangan minta akhirat doa. Itu namanya doa ad-du'a al-jawami al-kamil al-kawamil. Salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon meminta kepadamu al-afiyata atau as-salamata. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di umum tuh, secara umum. Dirinci boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa dirinci. Ada juga doa yang berbunyi Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Itu salah satu doa Nabi juga nih. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada segala urusan kami. Al-umur bukan pakai ain. Al-umur, amrun, artinya urusan, masalah, gawean gitu. Ya Allah, jadikanlah setiap al-umur, urusan-urusan kami, akibat pada akhirnya, pada ujung urusan yang kami lagi kerjakan ini, hasanun, apa? Kebaikan. Kalau gampangnya bahasa kitanya, ya Allah, semoga urusan yang saya lagi kerjain, endingnya akhirnya biar baik.
Wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah, dan selamatkanlah kami min khizi dunya wa adzabil akhirah. Min khizi, daripada kehinaan, hakir, daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Jadi akhiratnya minta, dunianya juga. Ada juga doa yang berbunyi, Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni shalihan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami thayyiban, satu kebaikan, wasta'milni shalihan, dan perlakukan kami, wasta'milni, perlakukan kami shalihan, seperti orang-orang yang soleh. Kita ngaku soleh, rasanya masih jauh benar. Saya mah orangnya soleh, sholat nggak pernah ada bolongnya. Ketika kita mengatakan saya soleh, saya sudah soleh, di situ ada unsur takaburnya, sombongnya. Maka kalau kita udah bagus sholatnya, nggak pernah putus, sunnahnya juga kita nggak pernah tinggalkan, nggak usah pakai ngata, gitu. Ya, nggak usah pakai ngata. Ketika kita ngata, alhamdulillah saya nggak pernah putus sholatnya. Wajib hakam terus, di situ ada nilai sombong nih. Udah kalau udah bagus, ya jangan dikata apa-apa. Jangan ngata. Ketika kita ngata, ada unsur sombong. Sebab kenapa hadirnya pas kalian? Jangan sampai ngata, nanti muncul rasa sombong. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ahli ilmu, pintar iblis. Tapi gara-gara sombong didepak dari surga. Satu kesalahannya sombong. Iblis yang tadinya di surga, dia ahli ilmu, ahli ibadah. Satu kesalahannya sombong, didepak dari surga. Kita sombongnya banyak banget pengen masuk surga. Jangan dari sombong. Maka iblis hadirin jamaah kalian, itu nggak takut dengan orang yang punya ilmu. Iblis nggak takut sama orang yang sholatnya nggak putus-putus, nggak takut iblis. Dia takut sama orang-orang yang punya ilmu tapi nggak sombong. Tapi kalau punya ilmu sombong, temannya mana? Orang iblis. Ini ada orang nih, ada orang ilmunya banyak. Kitab ini udah hafal, kitab ini udah hafal. Iblis jauh lebih hafal. Kalau dibilang saya ahli ilmu, tapi sombong. Iblis jauh lebih ahli ilmu, tapi gara-gara sombong, dia pak dari sombong. Kalau jamaah sekalian, ketika kita sudah merasa, ya Allah udah baik, alhamdulillah. Jangan pakai kata orang-orang. Alhamdulillah saya kalau Ramadan hatam 4 kali. Kagak ada yang nanya, kita ngomong sendiri. Jangan pakai kata. Maka di sini doanya, wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni shalihan. Perlakukan kami seperti orang-orang yang soleh, walaupun kami belum soleh ini ya Allah. Rasanya dari kata-kata soleh masih jauh banget. Soleh itu yang bagaimana sih soleh? Soleh itu orang yang soleh yang bagaimana? Soleh itu adalah orang yang alim, abid, abid. Itu soleh itu. Punya ilmu, udah gitu abid, ilmunya diamalkan dengan bentuk ibadah. Setelah diamalkan, dia punya adab, punya akhlak. Ini tiga kriteria orang soleh. Salah satu aja dah nggak ada, ya, maka nggak dikatakan soleh. Ilmunya ada, tapi nggak dipraktikkan, nggak dipraktikkan dalam bentuk ibadah, maka nggak bisa jadi orang soleh, nggak dikatakan soleh. Banyak nggak kira-kira ada ustaz nyuruh ayo sedekah 1 miliar, dia sendiri nggak mau sedekah, ada nggak? Soleh yang kayak gitu, bukan soleh, salah namanya.
soleh, alim, ilmunya ada, diamalkan juga, abid juga, dia ibadah juga, tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak, soleh nggak kira-kira? Enggak. Ilmunya banyak, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya kagak ada, sama yang tua kagak sopan, nggak bisa menghormati yang lebih tua, ngomongnya nggak enakin, nggak bisa jaga perasaan orang, suka nyakitin perasaan orang. Maka hal ini apa sekalian? Nggak bisa orang dikatakan benar atau nggak benar. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi sama tetangga sendiri dengki nggak bisa. Pergi haji, umroh, pulang balik maka udah kayak ke Tanah Abang, mundar mandir tiap tahun umroh. Tapi sama saudara sendiri dengki, nggak bisa, nggak benar. Alim, soleh, beradab, berakhlak, baru dikatakan orang yang soleh. Jadi intinya kita nggak boleh ngerasa udah soleh, nggak boleh ya. Saya udah soleh nggak boleh. Kenapa? Itu tujuan kita. Orang kalau udah nyampe tujuan nggak bakalan usaha lagi. Ya. Kalau ngerasa saya belum soleh, maka setiap hari akan berusaha untuk menjadi orang soleh. Kalau saya udah soleh, itu ngapain lagi udah soleh? Ada juga doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami, berikanlah kami ilham dengan apa? Dengan menunjukkan kepada kami, berikan petunjuk kepada kami. Wa'idni min syarri nafsi, dan lindungilah kami dari kejahatan diri kami sendiri. Dari kejahatan diri kami sendiri. Kita minta nih dalam doa ini, kita minta kepada Allah agar diberikan ilham. Berupa apa? Berupa satu petunjuk. Kalau misalnya lagi mau melenceng-melenceng dikit, diingetin sama Allah. Misal contoh begini, kita habis baca doa ini nih, maka besok malam kita baca doa ini. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Kita baca doa ini malam. Besok pagi atau besok siang, misal kita lagi mau mengerjakan satu maksiat, tahu-tahu celaka, tahu-tahu bisa jadi itu petunjuk dari Allah tuh, sehingga kita nggak jadi maksiat. Misalnya kalau habis baca doa, besok udah niatan nih, besok pagi pengen pergi ke tempat maksiat misalnya. Baru keluar rumah terus rempet motor, bisa jadi itu motor nyerempet kita emang Allah yang gerakin, dan pasti memang Allah yang gerakin. Kenapa? Orang malam habis doa gitu, atau lagi tahlilan, kita nggak ngerti nih artinya doa apa, nggak ngerti. Lagi tahlilan, yang mimpin doanya baca doanya doa minta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus biar nggak melenceng. Amin, amin. Nah ketika bisa jadi yang doa juga nggak tahu doanya, nggak tahu artinya, bisa jadi ya. Tapi gara-gara doanya dibaca lebih dari 40 orang, dibaca secara berjamaah, hadirin jamaah sekalian, bisa jadi jamaahnya ada yang lebih alim, ada yang lebih soleh daripada ustadznya sendiri. Sehingga gara-gara bacanya berjamaah, gara-gara itu jamaah satu yang luar biasa soleh, doa semuanya jadi dikabul. Itu manfaatnya kita baca doa secara berjamaah. Kita mah amin, udah gitu aja. Besok pagi kita lagi mau ke tempat masak terus rempet motor, jangan begitu ya. Kita mikir, ya Allah, iya saya mau maksiat, gara-gara kesehatan nggak jadi ke tempat itu. Lantaran apa? Doa kita semalam kita aminin, walaupun kita nggak paham, tapi jangan-jangan ada satu orang yang dia soleh, akhirnya Allah kabul doa tersebut. Itu manfaatnya kita doa sama-sama itu. Ini pernah saya kasih tahu. Apa saya demen banget sholat jamaah di musola. Karena saya merasa ya Allah, saya sholat masih banyak berkurangnya. Tapi di situ ada jamaah namanya Bapak Haji Harun. Bapak
Kiai Harun. Orangnya udah usia 70-an, mau 80 kan. Nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu selain daripada berjamaah. Hujan-hujan dia pakai payung, udah tua, jalannya udah agak bungkuk. Tapi luar biasa saya lihat ibadahnya. Bisa jadi sholat jamaah saya, kalau saya sendiri mah pahalanya agak sedikit. Tapi karena berjamaah ada beliau, bisa jadi diterimanya sholat saya gara-gara ada beliau. Itu manfaatnya berjamaah. Doa pun secara berjamaah itu manfaat. Doa yang selanjutnya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini sering kita baca ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan juga kebaikan, wal ghina dan juga kecukupan. Nah, kalau jamaah sekalian, kok takwa diminta sih? Takwa ini kan nanti ada yang namanya keimanan. Orang beriman nanti ujungnya adalah takwa. Orang beriman ujungnya takwa. Orang yang bertakwa udah pasti beriman, tapi beriman belum tentu bertakwa. Maka dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada orang yang beriman, bisa jadi dia belum bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, puasa, itu bahasa kita nya. Puasa kayak orang dulu. Sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Supaya kamu tuh orang beriman, jadi orang bertakwa, naik derajatnya. Kenapa kok kita minta bertakwa? Begini harus jawab. Bukan cuma minta doang, harus juga ada aplikasi. Karena iman itu terdiri dari 3 hal. Iman terdiri dari 3 hal. Pertama apa? Al-iqraru bil lisan, mengungkapkan keimanan kita dengan lisan kita. Salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu namanya beriman dengan lisan. Al-iqrar bil lisan. Selanjutnya apa? Bukan cuma gitu doang, syahadat doang. Tapi ada at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Karena bisa jadi ada orang mengikrarkan dengan lisan keimanannya, tapi buat main-main doang. Dulu ada tuh, pernah kita lihat di TV. Gara-gara pengen kawin, dia masuk Islam dan ikrar. Ya. Begitu udah dapat aja dah perempuannya, ini balik lagi ke agama. Ada yang begitu. Berarti dia hanya berikrar doang, tapi enggak tasdik bil lisan, membenarkan dalam hatinya. Maka syarat keimanan mengucapkan dengan lisan, ikrar dengan lisan, tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati, sama apa? Al-amal bil jawarih. Harus ada amalnya, ada perbuatannya. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau mau iman kita naik, ibadah dulu, baru nanti iman kita naik. Bukan kita beribadah rajin gara-gara iman naik, bukan. Nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Handphone baterainya penuh, nggak makin dicolok dulu, dicas dulu, baru nanti penuh naik baterainya. Iman juga begitu. Iman naik gara-gara ibadah kita rajin. Nah, ibadah kita rajin bukan karena iman kita lagi naik. Ibadah kita rajin gara-gara apa? Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan alasan. Abang kenapa malas-malas sholat? Iman gua diturun. Itu nggak bisa. Gara-gara dia malas ibadah, makanya imannya bukan imannya turun, jadi malas ibadah. Ini handphone baterainya habis karena dipakai. Bukan karena baterainya habis jadi dipakai, bukan. Karena dipakai dulu jadi baterainya habis. Karena dipakai maksiat dulu akhirnya imannya
Sebab yang menaik turunkan iman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita salahkan iman kita, saya nggak ibadah gara-gara iman saya lagi turun ini. Yang bikin turun iman siapa? Allah. Gara-gara siapa? Kita. Kalau kita bilang gara-gara iman saya turun jadi saya masih ibadah, kita nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam hal ini minta dikasih petunjuk, minta dikasih ketakwaan, kebaikan, dan juga dikasih kecukupan dunia dan akhirat. Allahumma, ini doa yang sering dibaca ketika ngaca nih ya, doa bercermin, menyisir. Kalau di SD gitu doanya. Selanjutnya Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ini kalau di buku SD. Kalau lagi bercermin baca doanya ini nih. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Doanya Rasul juga. Ya Allah, seperti Engkau menjadikan bentuk kami yang indah, fahasin khuluqi, maka indahkan pula khuluqi, akhlak kami. Kita lagi ngaca, makanya ini sering dipakai doa ketika bercermin lagi ngaca. Lagi ngaca jangan ngomong begini, ibu ganteng ya. Ujub Tuhan, ujubnya bangga dengan diri sendiri, ibu ganteng ya. Terus kita melihat foto teman kita dan ada dengan gua, tak kabur deh. Udah bukan ujub lagi, udah tak kabur tuh. Kalau takabur ada unsur merendahkan orang lain. Tapi kalau ujub belum ada, baru bangga doang. Kita ngaca nih, bunyi sih, ibu ganteng ya. Pas ngeliat foto temen kita, jelek amat ya. Gantengan gua masih. Nah itu udah takabur tuh, udah bukan ujub lagi, udah pindah ke takabur. Maka kalau kita lagi ngaca, jangan sampai ujub, jangan sampai takabur, apalagi takabur. Baca doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, ketika kita ngaca melihat indahnya fisik kita, rupa kita cakep gitu ya, sehingga kita senang melihat rupa kita. Ya Allah, Engkau kan udah bikin saya cakep nih, maka cakepin juga dong akhlak saya. Sebab percuma orang ganteng tapi nggak punya akhlaknya kan. Orang biasa-biasa aja, ganteng-ganteng, jelek banget juga kagak. Yang jelek aja tapi punya akhlak masih bagus. Kalau arti aslinya, ya Allah, seperti Engkau telah menciptakan aku secara baik, maka baikkan pula akhlak. Minta dibenerin akhlak. Doa yang selanjutnya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah sarirati, sesuatu yang tidak terlihat, sir. Ya Allah jadikanlah batinnya diriku, hati maksudnya ya. Ya Allah jadikanlah batinnya hatiku khairan, baik, atau lebih baik min adanya daripada sesuatu yang tampak. Maksudnya, ya Allah jadikanlah hati saya ini, saya punya hati yang lebih baik daripada yang tampak itu, daripada yang zahir. Atau ya Allah jadikanlah batin saya lebih baik daripada zahirnya saya. Waj'al alaniyati sholihatan, dan jadikanlah yang zahir daripada saya itu yang baik. Yang zahir itu apa sih maksudnya? Perbuatan. Perbuatan. Batinnya itu apa? Hati. Nah, yang namanya perbuatan itu pasti dimulainya dari hati. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah hati saya ini, batin saya ini lebih baik daripada zahir, perbuatan fisik saya. Tapi minta juga, ya Allah, perbaikilah perbuatan saya, alaniyati, sesuatu yang tampak dari saya. Ujungnya apa? Ya Allah jadikanlah hati dan perbuatan saya baik, itu maksudnya dari Allah. Jadi bukan cuma yang zahir seolah-olah kita baik, kita ngasih orang, tapi hati kita ngebumelin. Nah, kan bisa ada yang begitu, masih mengasih tapi nggak mati, minta mulu, gitu ada.
Kita ngasih pengemis nih, ya, ngasih pengemis. Lagi naik mobil misalnya di lampu merah, ada tukang ngemis minta. Kita kasih mah kasih. Cuma hati ngomong, badan sehat minta. Kan ada yang begitu. Ini yang penting masalah sedekah ya. Itu saya kalau lagi mau taklim cerdas, itu di lampu merah Bona apa ya? Merah Bona. Itu kan ada anak pakai anting begini, rambutnya jepit-jepit, kenapa? Itu motor ambil nyanyi, makin gitar mah penting, cuma tepuk tangan doang. Begitu kita dulu ya. Yang namanya niat sedekah artinya masalah kita jangan ini. Ya, itu nggak perlu kasih kan. Kalau minta yang pakai peci, gua kasih. Tapi begitu ada yang pakai peci, bawa map. Bener apa bohongan dia ya? Maka kalau yang mau sedekah, mau ke siapa aja udah kasih. Mau dia anak mau dia sholat, kagak sholat, kasih. Ada nilai sedekahnya. Bahkan dalam pelajaran di kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca, ya kita kasih anjing aja ada pahalanya. Apalagi ngasih manusia, apalagi ngasih manusia yang Islam, apalagi ngasih manusia yang Islam yang dia saudara kita, apalagi ngasih manusia yang Islam dia saudara kita dan kita tahu dia orang baik sama kita gitu. Jadi kalau mau ngasih jangan makin ngata apa. Maka doa di sini doanya, ya Allah benerin hati saya sama perbuatan saya. Karena ada orang yang perbuatan seolah-olah baik, ngasih tapi hatinya minjem mulu. Kali minjem kan berarti jangan. Oke mau ngasih. Kalau emang kagak ada ya udah. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan fala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan caci maki dan mungkin nih dua hal. Jangan batalin pahala sedekah kita dengan memaki orang yang kita sedekahi dan mengungkit kebaikan yang kita berikan. Masih cuma tadi itu ya, badan susah minta males ke dia tuh. Nah, jangan batal pahala kita. Yang pertama itu sebab sedekah kita batal. Yang kedua apa sebab sedekah kita batal? Mungkin bangkit. Dulu waktu susah kita kasih modal. Pas udah berhasil ini teman kita ngomong sama teman-teman kita. Dulu kalau keluar modalnya gembel sekarang dia tuh. Nggak boleh. Yang boleh bangkit sedekah, rezeki, harta yang sudah dia keluarkan siapa? Orang tua ke anak boleh. Bapak ke anak, ibu ke anak boleh. Kalau mau ke sekolah itu gembel tuh, boleh tuh. Kalau orang tua anak boleh. Tapi kalau kita ke orang lain nggak boleh. Batal sedekah kita. Biar besar sedekah kita. Biar di awalnya kita sudah ikhlas di awalnya, tapi di ujungnya tahu-tahu kita mungkin hilang pahala kita. Tapi kalau bapak ke anak boleh. Anaknya ngelawan sama dia udah gede. Lu tuh gue sekolahin, gue urusin, gue nikahin, gue kasih rumah. Sekarang begini, kalau nggak gue urusin mana ya? Jadi gembel lu. Boleh tuh orang tua sama anak. Sebab kenapa? Saking besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Nah, doa yang selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini ada dua kata nih, ilmu manfaat. Bukan minta ilmu doang. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Begitu dia mendapatkan ilmu, dia pakai ilmunya. Bukan cuma sekedar nyari ilmu doang, dapat ilmu dia nggak pakai. Itu namanya ilmu nggak manfaat. Maka kalau kita belajar mahfuzat, peribahasa Arab dulu waktu di pondok saya, ada namanya al ilmu bila amalin kasyajari bila samari.
ilmu bila amalin, kalau nggak dipraktekin, nggak dijalankan ilmu yang sudah dia punya, kasyajari bila tamarin, kayak pohon yang kagak ada buahnya. Ada pohon rambutan kagak berbuah-buah, tiap hari daunnya jatuh aja, akhirnya apa? Ngeres-ngeresin doang. Maksudnya gitu. Itu belajar ke sono, belajar ke sono, punya ilmu banyak, tapi nggak diamalkan. Kalau bahasa kita nyampah doang tuh ilmu, dimalangnya gitu. Ada praktek. Paling kagak sedikit-sedikitnya kita praktekin. Yang berat-berat terusnya susah, yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang. Was'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka rizqan thayyiban, dan aku meminta kepadamu ya Allah rezeki yang baik. Boleh tambahkan rizqan halalan thayyiban wasi'an, rezeki yang halal, baik dan juga luas. Boleh. Maka ada yang mendapatkan ini, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'bin wala ilatin, lengkap banget itu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, aku meminta rezeki padamu yang baik, yang halal, yang berkah, yang banyak, yang luas, nggak pakai capek-capek lagi. Ada itu. Wa as'aluka amalan mutaqabbalan, dan aku meminta kepadamu amalan mutaqabbalan, semua amal-amal yang sudah aku kerjakan mutaqabbalan, diterima. Ya, diterima. Kenapa kita perlu doa gini hadirin Mas Nan? Minta supaya amal-amal kita Allah terima. Karena berapa banyak kita nggak bisa ngitung. Amal-amal, ibadah-ibadah yang kita lakukan dari mulai balik sampai sekarang yang Allah tolak, mungkin nggak memenuhi rukun dan syaratnya. Jika sholat kita yakin dari mulai balik sampai sekarang sholat kita semuanya diterima sama Allah. Kalau jamaah insya Allah, kita berjamaah insya Allah diterima. Yang sholatnya di rumah sendiri-sendiri itu, yakin itu ada pahalanya. Orang buat dapetin syarat sahnya sholat aja, supaya sholat kita dibilang sah, belum ngomongin pahala, belum banyak banget. Bacaan kita udah benar apa belum? Rukun syaratnya ketika sholat kita udah benar apa belum? Kalau udah benar, wudunya bagaimana? Udah benar apa belum? Wudunya sudah benar, air yang dipakai buat wudu yang tohir apa kagak? Itu baru mau dapetin sahnya doang sholat, belum pahalanya. Kalau pahala nyangkutnya di sini. Airnya udah benar, semuanya udah benar. Ternyata kita kencing ceboknya salah. Atau pas lagi kencingnya ceboknya udah benar. Tapi ketika kencing sambil diri nyipret ke celana kita nggak bersihin lagi, sholatnya kagak sah. Itu buat baru dapat sahnya sholat doang. Semuanya udah sah, udah bagus, sholatnya udah sah. Pahalanya belum tentu ada. Apa? Riya di sininya. Nggak bisa juga. Dari balik sampai gini hari, yakin sholat kita yang di rumah yang sendiri-sendiri itu diterima. Maka kita minta sama Allah, mungkin ada kelalaian saya, gitu ya. Ada kelalaian kita ketika kita ibadah yang menjadikan amal kita ditolak sama Allah, maka kita minta, ya Allah, as'aluka amalan mutaqabbalan. Jadikan amal-amal yang saya sudah lakukan diterima ya Allah. Selanjutnya, doa selanjutnya, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma liqa'ika. Ya Allah, jadikanlah, kalau tadi umur ya, yang atas tadi umur pakai hamzah artinya urusan, kalau ini ain umri artinya apa namanya, usia. Ya Allah, jadikanlah usia atau umur, jadikanlah umur aku, usia aku, hidup aku, akhirahu ya, khairan, jadikanlah akhir daripada umurku ini adalah kebaikan. Artinya apa? Husnul wa khairu amali khawatimahu, dan ujung akhir daripada pekerjaanku itu adalah satu kebaikan. Wa khairu ayyami, dan apa namanya, hari-hari terakhir aku
adalah berjumpa denganmu. Jadikanlah kebaikan bagi hari-hari aku itu adalah berjumpa denganmu. Karena nikmat paling besar orang beriman adalah nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk surga ya, bukan. Masuk surga nikmat. Tapi nikmat di akhirat nanti yang paling besar bagi orang beriman adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang baru bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala cuma satu, Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam baru melihat sinar Allah dikit doang pingsan. Nabi Musa. Nabi Muhammad saking mulianya Nabi Muhammad, dicintainya Nabi Muhammad oleh Allah, diangkat ketika Mi'raj itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat paling besar umat orang-orang beriman adalah nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya 3 menit lagi. Nah, doa yang selanjutnya ini sering kita baca juga. Mungkin yang tadi ada beberapa yang ada jarang di telinga kita. Nah, ini yang sering kita baca dan bisa kita amalkan buat kita. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah atau warzuqna ijtinabah. Kalau bacanya rame-rame warzuqna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau bacanya domirnya nahnu rame-rame. Ya Allah, tunjukilah kami, kasih tahu kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kepada kami karunia untuk mengikuti yang hak tersebut. Nah, penjelasan nanti. Dan tunjukin kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah karunia kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Karena yang namanya di dunia antara yang hak dengan yang batil ini samar-samar, apalagi zaman sekarang. Kita mau nyoblos saja nggak tahu nih pilihan kita benar apa kagak nih, kan gitu. Kita udah bener-bener sih, ini paling bener nih, nggak taunya ngikut bareng gitu. Nggak tahu. Kita nggak tahu yang benar-benar hak yang mana. Maka hatinya mas sekalian, saya sering kasih contoh begitu. Ada orang dari rumah datang ke musola, datang ke masjid, datang pakai baju, gamis, peci, sorban, peci BHS, sarung BHS, kokohnya yang bayar mahal, datang ke musola ke masjid sholat. Yang satu lagi pakai pakaian yang biasa-biasa aja, pakai pakaian yang biasa-biasa aja, sarungnya juga biasa, boleh dikasih orang, ya biasa-biasa aja. Yang pakaian bagus bilang begini, ngeliat pakaiannya jelek, ya iya, mau ketemu Allah pakaiannya kayak begitu, yang bagus dong, gitu. Menurut dia yang hak itu, yang benar itu menurut dia. Tapi yang pakainya biasa aja, ngeliat yang pakai bagus, Allah sombong amat dia, nggak punya duit. Dia merasa benar, Maka yang namanya di dunia ini, yang benar-benar hak kita nggak tahu. Yang benar itu yang mana kita nggak tahu. Yang ini ngerasa benar, ini ngerasa benar. Ya sekarang yang lagi kasus tuh di persidangan, yang nembak orang. Yang ini ngerasa benar, ini ngerasa benar. Kan kita bingung, ini yang benar mana sih sebetulnya? Kita nggak tahu. Maka nanti semuanya akan dibuka jelas di yaumil qiyamah. Hakim sebenar-benar yang adil Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti segala yang terjadi di dunia ditampakkan. Kejadiannya ditampakkan. Tadi orang yang pakai baju bagus ngerasa benar, yang pakai baju biasa-biasa yang ngerasa benar. Maka kita doa, ya Allah tunjukilah kami yang hak itu yang hak, dan berikanlah karunia kepada kami supaya kami bisa ngikutin yang hak. Semoga yang kita jalani ini adalah yang benar gitu. Dan tunjukilah kepada kami yang batil itu adalah batil. Karena banyak orang dia kira itu hak, tapi ternyata batil. Dan berikanlah karunia kepada kami untuk menjauhi daripada yang batil. Nah kalau kita buat kita nih, kalau masalah ibadah, ngikutin orang tua kita dulu aja dah, nggak usah pakai yang lain-lain dah. Yang segala macam ada orang sholat begini-begini, ya macam-macam dah. Kalau kita buka YouTube tuh ada banyak tuh.
kita ngikutin orang tua dulu, asal sholatnya ngikutin orang tua dulu, kita tahlilan, kita maulidan, insya Allah benar kita, insya Allah. Allahumma aril haqqa haqqa wa sunatibah wa aril ba'tina warzuqna ijtinabah. Hadirin yang sekalian, masuk waktu isya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita baca malam hari ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una. فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا لنا في ديننا. اللهم قد استودعناك بما علمتناه فاغفر إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.